إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين جماعة رحمني ورحمكم الله. Dalam kehidupan kita pasti kita ketemu dengan titik lemah dalam perjalanan hidup. Dalam titik lemah itu ada dua kondisi yang bisa dilakukan oleh manusia, bisa menghantarkan dirinya tetap berada dalam kebaikan atau ia bisa berada di dalam keburukan. Sesuai dengan keimanan yang ada di dalam dirinya pada saat itu, ketika Yazid, ketika dia bertambah keimanannya, ketika menguat keimanannya, sekalipun ia berada dalam titik yang lemah, dalam kondisi itu maka dia akan berada dalam kebaikan. Cenderung orang ketika berada di titik lemah, maka ia berpikir ingin mencari kekuatan, dan yang paling dibutuhkan oleh orang manusia pada umumnya ketika ia berada dalam posisi lemah itu mencari kekuatan yang paling simpel, paling mudah untuk bisa ia capai. Tetapi bagi orang mukmin ketika berada pada posisi seperti ini, ia akan tetap memperhitungkan tidak hanya mendapatkan kekuatan sebatas kekuatan saja atau sifatnya semu. Karenanya kita sebagai orang-orang yang beriman, yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bab ad-du'a. Berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di sebagian yang lain, yang pada satu titik kondisi yang lemah itu, ia butuh kekuatan, ia ingin instan, ia ingin segera, sehingga dianggapnya karena posisinya juga keimanannya sedang menurun, sedang tidak kuat, sehingga dia mencari kekuatan yang sifatnya sementara. Dia pergi kepada seseorang yang dianggapnya bisa memberikan kekuatan, entah itu dukun atau paranormal atau apapun namanya. Ya. Sehingga dia meminta bantuan untuk diberikan kekuatan. Maka keduanya sedang meminta kekuatan, tetapi yang pertama adalah dia sedang meminta kekuatan kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya semua manusia kita ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita semuanya lemah. Makanya kalau kita sama-sama meminta kekuatan kepada sesama manusia ini yang tidak punya kekuatan di dalamnya, maka sesungguhnya kita meminta kepada sesama yang lemahnya, karena kita sesama manusia. Karena semua manusia itu diredaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata dhaif, dengan kata lemah.
Karenanya nahnu bi anfusina du'afa, kita ini dengan diri kita ini pasti lemah. Walakin billahi aqya, tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala kita akan menjadi kuat. Walaupun mungkin dari sisi pandangan orang lain, pandangan luar terhadap diri kita ini, bentuk fisik kita ini kecil ataupun lemah dari pandangan orang secara fisik, tetapi ketika kita menyandarkan kekuatan kita, fisik kita yang lemah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang kuat. Betapa banyak orang yang dari sisi fisik sangat-sangat lemah, bahkan tidak normal sekalipun, tetapi karena azamnya, kekuatannya, kemauannya, ia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kekuatan kepada dirinya, maka ia pun menjadi orang yang kuat dalam perjalanan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala sudah jauh mengisyaratkan bahwa kita ini orang yang lemah, hadirin. Misalnya di dalam Al-Quran surah Fatir di ayat yang ke-15, dan ini diredaksikan oleh Allah dengan kata ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Artinya seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi wa khuliqal insan, kemudian diseru lagi ya ayyuhan nas, kemudian dipertegas setelahnya dengan kata antum fuqara, antumul fuqara, kalian itu adalah orang-orang yang fakir. Fakir ialah orang yang sangat lemah. Antumul fuqara'u ilallah, kalian orang yang fakir, orang yang membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan dialah Allah Ta'ala Al-Ghani, yang maha kaya, dan dialah Allah Ta'ala Al-Hamid, yang pantas untuk kita puji. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala memberikan satu komentar yang indah terhadap ayat ini. Antumul fuqara'u ilallah, antum muhtajuna ilallah fi kulli harakatikum. Kalian butuh kepada Allah dalam setiap gerak-gerik kalian. Antumul fuqara'u ilallah fi kulli harakatina. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam setiap gerakan kita, dalam setiap diamnya, geraknya, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika kita akan berbaring atau kita menghampiri firash, yakni tempat tidur kita, maka kita diberikan satu ajaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita akan berada pada satu titik yang paling lemah, yakni tidur. Tidur, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah akhul mayyit, bahwa tidur itu saudaranya mati. Tidur saudaranya mati. Karena ada orang tidur tidak bangun lagi, banyak. Orang tidur itu gampang ia dicelakai oleh orang lain. Maka ada banyak orang yang rumahnya megah, besar untuk bisa tidur enak. Ia pasang CCTV, ia sewa orang lain untuk menjaga berbagai macam
kekayaan untuk bisa ia nikmati. Tetapi ada yang tidak bisa ia lakukan, yang dibalik itu yang tak nampak, serangan luar yang tak nampak. Kita ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersandar, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksimal. Yang paling minimal doa yang sering kita baca adalah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini standar yang paling minimal. Dengan namamu ya Allah, Engkau yang akan mematikan dan Engkau pula yang akan memberikan aku hidup. Tetapi ada doa yang indah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan boleh ini nanti mudah-mudahan ini jadi oleh-oleh Jumat kita di pekan ini, agar Jumat kita ini setidaknya punya manfaat, punya faedah dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Dan silahkan nanti di searching atau ditanyakan kepada sahabat pengurus yang ada di sini. Doa ini sangat-sangat indah. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan asmamu ya Allah, aku letakkan lambungku ini. Saat itu kita akan berbaring. Wabika arfa'uhu, dan dengan namamu pula nanti aku bangun. Fa in amsakta nafsi farhamha ya Allah. Kalau engkau tahan ruhku pada saat kita tidur itu enggak lagi bangun, farhamha ya Allah, rahmati ia. Itu kita yang ngomong kepada Allah, kita yang minta kepada Allah Ta'ala, farhamha. Maka ada istilah Allahu yarham dari doa ini. Semoga Allah merahmati dia. Allahu yarham. Yang paling pas adalah Allahu yarham. Kalau kalimat almarhum, orang yang sudah pasti dirahmati. Kalau Allahu yarham, semoga Allah merahmati dia. Masih kita mendoakan, karena kita tidak pernah tahu siapa yang sudah pasti diberikan rahmat. Allahu yarham, farhamha. Wa in arsaltaha ya Allah, jika engkau masih lepas ruhku, artinya kita bangun saat itu dalam keadaan sehat. Wa in arsaltaha fahfazha, tolong ya Allah, jaga dia, jaga kita ini, jaga ruh kita ini. Dan penjagaan kita itu minta maksimal kepada Allah, bima tahfazu bihi ibadakas salihin, dengan penjagaan seperti engkau menjaga hamba-hambamu yang salih. Walaupun mungkin jamaah kita belum soleh-soleh banget, kita tahu diri kita ini, tapi kita minta kepada Allah, wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Minta kepada Allah dengan penjagaan yang maksimal, sebagaimana Allah menjaga orang-orang yang saleh. Ini kita mau tidur, bagaimana kalau kita terjaga? Bagaimana kalau kita posisinya bangun, kita keluar rumah saja kita sudah Bismillah tawakkaltu ala Allah. Sebelumnya kita memakai baju Bismillah. Keluar rumah Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum muhtajuna ila Allah fi kulli harakatikum wa sakanatikum. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap diamnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum muhtajuna ila Allah fi kulli syu'unina. Kita butuh kepada Allah dalam seluruh urusan kita, ad-dunyawiyah
wal ukhrawiyah. Dan ketahuilah sungguhnya kalau dalam Al-Qur'an itu nasrun atau pertolongan dan kemenangan itu ada yang langsung disandingkan nasrullah, nasrun min indillah. Idza jaa nasrullah, nasrun min indillah, nasrun minallah. Semuanya bentuk kemenangan, pertolongan itu disandingkan kepada Allah Ta'ala. Maka siapapun yang ingin mendapatkan pertolongan dan kemenangan, maka ia harus bersandar kepada Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الأعداء أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين. اللهم انصر المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين خصوصا في غزة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب وهازم الأحزاب. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم من الأعداء كأعداء الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.